Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa lagi. Dan saya selalu percaya bahwa dimanapun saudara berada, Tuhan sedang menyertai saudara. Tuhan sedang melimpahkan kasih setianya atas kehidupan saudara. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, merenungkan firman Allah yang diambil dari Yesaya 33 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 33 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penolong dan Raja Sion. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa-masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang adil menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati repah. Saron menjadi padang belantara, Basan dan Karmel meluruh daun. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kesukaran, kesulitan adalah berita ataupun kata yang sangat sering kita dengar hari-hari ini. Di mana-mana ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan kesukaran. Di mana-mana kita menjumpai orang sedang ada dalam ketakutan. Kesukaran, kesulitan menjadi topik yang sering kali dibicarakan begitu banyak orang pada hari-hari ini. Berita-berita baik itu media cetak ataupun elektronik mengabarkan, memberitahu kepada kita bahwa bangsa-bangsa sedang ada dalam kesukaran. Di mana-mana ada dalam orang ada dalam kondisi situasi yang sulit. Dan juga ada begitu banyak pandangan, penafsiran dari tokoh-tokoh yang menyampaikan bahwa berbagai macam hal. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah rencana Tuhan bagi umat manusia. Tetapi ada kelompok lain, bagian lain yang juga mengatakan bahwa oh bukan, ini bukan rencana Allah. Allah tidak mungkin merencanakan hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi ini diizinkan Tuhan untuk mengajarkan manusia. Saudaraku, saya tidak mengajak kita untuk terlibat dalam perdebatan teologis seperti ini. Tetapi hari ini yang saya tahu, yang saya akan sampaikan kepada kita, bahwa mungkin situasi ini adalah sebuah misteri yang sedang kita jalani, alami dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memulihkan keadaan ini. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia sanggup memulihkan, Ia sanggup merubah keadaan yang sukar ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 33 ini, banyak penafsir Alkitab menyampaikan bahwa bagian ini bukan ditulis oleh Nabi Yesaya secara langsung. Kemungkinan besar bagian ini ditulis oleh para pelayan-pelayan yang dibacakan dalam ibadah-ibadah para pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Saudaraku, tapi yang kita lihat dari bagian ini adalah bagaimana mereka menceritakan tentang keadaan sukar yang sedang mereka alami, tentang situasi sulit yang sedang terjadi pada hari itu dalam kehidupan mereka. Kita dapat melihat dalam ayat 7 dan ayat 8 pembacaan firman Tuhan tadi mengatakan, lihat, orang-orang adil menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih.
Mereka mengalami sebuah kesukaran. Oleh sebab itu keadaan itu membuat mereka merasa begitu sedih, merasa keadaan yang begitu pedih sedang terjadi dalam hidup mereka. Ayat 8 juga mengatakan jalan-jalan raya menjadi sunyi dan seorang pun tiada lagi yang melintas di jalan. Karena ketakutan, karena kepanikan, situasi yang sangat mengerikan yang mungkin sedang mereka alami, yang para penafsir Alkitab mengatakan ini adalah sebuah keadaan di mana pada masa itu mereka sedang ditawan. Ada sebagian besar keluarga mereka ditawan, dibawa kepada pembuangan. Oleh sebab itu mereka dalam kepanikan, ketakutan, kesukaran yang besar, sehingga jalan-jalan menjadi sunyi, sepi, dan tidak ada orang yang berani melintas di jalan. Saudaraku, ketika saya membaca bagian ini, saya melihat bahwa kondisi ini adalah sebuah gambaran yang secara tidak langsung keadaan seperti terjadi pada hari-hari kita hari ini. Ada begitu banyak orang ada dalam kepanikan, jalan-jalan menjadi sunyi, sepi. Ada banyak orang yang tidak berani lagi melakukan perjalanan karena situasi yang sangat menakutkan. Tetapi dengar baik, bangsa Israel yang sekalipun mereka ada dalam kondisi sulit, suasana yang sangat menakutkan, tetapi kemudian mereka mengalami sebuah pengalaman iman bahwa ada pertolongan Tuhan bagi mereka. Ayat yang kelima dan ayat 6 firman Tuhan berkata, Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ini adalah sebuah pernyataan iman mereka, bahwa mungkin keadaan mereka tidak mereka mengerti, mungkin situasi mereka sedang sukar, sedang sulit, tetapi yang mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil, yang akan melaksanakan keadilannya, dan mereka meyakini akan ada masa keamanan yang akan tiba dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah hidup yang dimana hari ini kita mengalami berbagai macam keadaan yang sukar. Tapi kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ini, bagaimana dalam masa kesesakan, masa sulit hidup mereka, mereka tetap mengalami pengalaman iman bahwa ada Tuhan yang akan menolong mereka. Mereka percaya bahwa ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Dari bagian firman Tuhan ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Bagaimana mengalami pertolongan Allah pada masa kesesakan. Yang pertama, saudaraku, bangsa Israel mengalami pertolongan Allah dalam masa-masa kesesakan mereka. Yang pertama, kalau kita pelajari dari bagian tadi, bahwa mereka mengalaminya karena mereka selalu berseru kepada Tuhan. Mereka selalu berseru kepada Tuhan. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Mereka berkata bahwa mereka menanti-nantikan Tuhan. Mereka terus berseru akan pertolongan Tuhan. Mengapa, saudaraku? Sebab mereka punya pengalaman bahwa Tuhan itu membuktikan saat bangsa Israel berseru, maka Tuhan itu mendengar. Oleh sebab itu dalam kesesakan yang sedang mereka alami saat itu, mereka percaya, dan itu menjadi kekuatan mereka, bahwa pada waktu mereka berseru pada Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongannya. Saudaraku, saat kita berseru, Tuhan itu mendengar, dan Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Ulangan 26 ayat 7 firman Tuhan berkata, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Bangsa Israel, mereka punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika mereka ada dalam kesesakan, ketika mereka ada dalam kesulitan, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar suara mereka dan melihat kesengsaraan, kesukaran mereka, melihat setiap situasi sulit yang mereka alami. Saudaraku, ketika kita berseru pada Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang memberi jaminan bahwa Dia mendengar suara kita. Situasi sulit hidupmu, keadaan sukar yang engkau jalani, saat engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pastikan ada pertolongan, ada kekuatan, ada keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Saudaraku, Daud dalam pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan,
ketika dia melihat perjalanan hidupnya melewati setiap keadaan-keadaan sukar. Kemudian Daud berkata dalam 2 Samuel 22 ayat 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Daud dalam pengalaman kehidupannya, saudaraku, dia mengalami bahwa saat ia berseru dalam segala kesesakan, maka Tuhan itu mendengar. Tuhan itu melepaskannya dari setiap kesesakannya itu, karena teriaknya memohon pertolongan itu sampai kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya terlalu percaya bahwa mungkin keadaan ini adalah keadaan yang sukar bagi kita. Keadaan-keadaan pandemi ini adalah keadaan-keadaan yang sangat membahayakan. Tetapi selama kita selalu berseru dan berseru kepada Tuhan, maka akan ada pertolongan bagi kita. Akan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dengarkan apa yang Tuhan katakan dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, janji Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, bahwa saat kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan kita. Hari-hari ini kita juga banyak mendengar ada respon-respon positif, ada himbauan-himbauan positif bahwa kita dapat pulih, ada berita-berita baik yang menyampaikan bahwa kita dapat pulih dari keadaan ini. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita berfokus pada apa yang Tuhan katakan. Saya tahu berita-berita yang disampaikan, saran-saran yang disampaikan kepada kita yang meneguhkan hati kita itu baik. Tetapi itu sifatnya adalah sesuatu yang hanya disampaikan untuk menggugah rasa positif dalam hidup kita. Tetapi kata-kata Tuhan itu penuh kuasa. Saat kita mendengarkannya, mengamininya, maka itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, saat engkau berseru dalam kesesakan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan engkau. Dan Ia akan memulihkan, Ia akan menyatakan pertolongan, Ia akan menyatakan kuasa dalam kehidupanmu. Yoel 2 ayat 32 firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa yang membuat kita ragu? Saudaraku, dengar baik apa yang Tuhan katakan pada kita pada hari ini. Mungkin hari ini engkau sedang ada dalam kesesakan, engkau sedang ada dalam ketakutan. Mungkin engkau berkata, bagaimana masa depan saya? Bagaimana situasi ke depan yang tidak menentu ini? Tapi dengar baik, saat engkau berseru kepada Tuhan, maka ada pertolongan. Ia akan menyelamatkan, Ia akan memberikan pemulihan dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, bagaimana bangsa Israel mendapatkan kekuatan, pemulihan, pertolongan Tuhan dalam masa kesesakan mereka. Yang kedua adalah karena mereka memiliki harta rohani yang memberikan keamanan. Memiliki harta rohani yang memberikan keamanan. Saudaraku, dunia ini dipenuhi dengan begitu banyak orang yang sedang mengejar harta duniawi, menimbun harta duniawi, sebab menganggap bahwa itu adalah jaminan kehidupan mereka. Saya ingin berkata kepada kita bahwa situasi, kondisi kita hari-hari ini membuka mata kita semua bahwa apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, jabatan, harta, ataupun popularitas, kekuatan apapun yang kita miliki dalam dunia ini tidak pernah menjamin bahwa kita aman dari kondisi ataupun keadaan ini. Kita menjumpai baik pejabat atau orang biasa, orang kaya, orang miskin, semuanya sedang dalam keadaan takut, sedang dalam khawatir, sebab kondisi ini melanda siapa saja. Tetapi bagaimana bangsa Israel mengalami sebuah keamanan, ketentraman dalam kondisi-kondisi sukar yang mereka jalani? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6 tadi, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Bagian ini ingin menyampaikan mengapa bangsa Israel meyakini ada keamanan, ada ketentraman, ada pertolongan Tuhan. Sebab mereka punya harta rohani. Harta rohani yang mereka miliki adalah takut akan Tuhan. Sebab di dalam takut akan Tuhan itu mereka percaya ada keamanan, ada pertolongan Tuhan. Alkitab yang kita baca ini menyaksikan ada begitu banyak berkat
Saat kita hidup takut akan Tuhan, ada keamanan, ada perlindungan, ada pertolongan. Misalnya dalam Amsal 14 ayat 26, firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara dengar itu, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar, bahkan perlindungan bagi kita, anak-anak Tuhan. Setiap kondisi yang engkau alami saat engkau punya harta rohani, yaitu sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan, Tuhan berkata ada ketentraman besar, bahkan perlindungan bagi kita. Bahkan Allah itu akan menunjukkan jalannya dalam setiap situasi hidup sulit yang kita jalani. Mazmur 25 ayat 12, firman Tuhan berkata, siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudaraku, banyak orang berkata, bagaimana keadaan ini ke depan? Situasi ini tidak menentu. Kondisi ekonomi sedang jatuh. Ada banyak negara yang saat ini sedang bangkrut, yang sedang jatuh. Situasi ini tidak menentu. Tapi dengar, Tuhan katakan, miliki harta rohani, yaitu takut akan Tuhan. Sebab dalam takut akan Tuhan itu firman Tuhan berkata, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya terlalu percaya, mungkin situasi kita sekarang sedang dalam keadaan yang tidak menentu. Ada banyak orang takut, ada banyak orang yang tidak dapat memprediksi keadaan ke depan. Tapi saya percaya, siapapun kita yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Tuhan menunjukkan arah apa yang harus kita alami, jalani dalam kehidupan ini. Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bahaya mungkin bisa datang dari mana saja mengancam hidup kita. Situasi-situasi yang membahayakan kita bisa datang dari segala keadaan. Tetapi dengar baik, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saya berdoa setiap saudara yang sedang mendengarkan suara ini, saudara terhindar dari setiap bahaya, ancaman akibat virus ini. Saudara terhindar dari setiap situasi-situasi yang bisa mengancam kehidupan saudara. Karena saudara takut akan Tuhan. Karena kita memiliki harta rohani yang memberikan keamanan dalam hidup kita. Saudaraku, mengawali perenungan ini tadi saya mengatakan bahwa ada banyak pandangan yang berkata menanggapi kondisi kita hari ini. Ada yang mengatakan ini rencana Tuhan, ada yang mengatakan bukan, tetapi ini Tuhan izinkan terjadi. Tetapi sebagai hamba Allah, inilah kebenaran yang Tuhan, yang saya percayai dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup memulihkan keadaan ini. Terlepas dari segala keadaan ini, apa maksud Tuhan? Ini mungkin misteri bagi kita. Tetapi yang saya tahu, bahwa keadaan ini tidak pernah lebih besar dari Tuhan kita. Dia adalah Allah yang hidup, yang sanggup memulihkan segala keadaan ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, situasi sukar sulit yang kau sedang jalani, teruslah berseru pada Tuhan, teruslah andalkan Tuhan. Sebab selama engkau berseru, maka Tuhan mendengar, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan. Yang kedua, miliki harta rohani. Sebab harta rohani itu yang memberikan keamanan. Apa itu harta rohani yang memberikan keamanan? Kehidupan yang takut akan Tuhan. Pegang setiap janji-janji Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Saat engkau takut akan Tuhan, ada ketentraman, ada perlindungan, ada masa depan yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Doa saya, Allah terus menyatakan kasih setianya, berkatnya dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya ada janji berkat Tuhan ketika kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Hari ini mungkin mereka datang dengan segala beban pergumulan. Hamba berdoa Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan atas hidup mereka. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di Korop Salua, Tuhan terus memberkati umat-Mu dalam rumah tangga, kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Biarlah semuanya ada dalam perlindungan naungan kuasa Tuhan. Terima
kasih Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Keluargaku, ompi-ompiku, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir, takut akan kehidupanmu. Percaya bahwa Tuhan selalu ada besertamu. Doa saya, biarlah kita terus mengalami keamanan, perlindungan dari Tuhan. Miliki kehidupan yang terus berseru pada Tuhan. Miliki harta rohani, yaitu kehidupan yang takut akan Tuhan. Maka berkat Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya hari ini tercurah dalam hidup kita. Selamat menjalani hari kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bencana datang dan pergi, terjadi di tanah ini. Gempa tanah, longsor, banjir menghantui. Tapi kami berdiri sampai di hari ini, karena Tuhan Yesus selalu sertai. Meskipun apa yang hilang akan bisa kembali, meskipun hancur dan tidak akan sama lagi, tapi kami berdiri sampai di hari ini, karena Tuhan Yesus selalu sertai. Bisa luar, tetap kami akan bersyukur. Bisa luar, kami memuji dan percaya Yesus kan selalu bersama kami. Di luar, Tuhan berkati. Meskipun apa yang hilang akan bisa kembali, meskipun hancur dan tidak akan sama lagi, tapi kami berdiri sampai di hari ini, karena Tuhan Yesus selalu sertai. Bisa luar, tetap kami akan bersyukur. Bisa luar, kami memuji dan percaya Yesus kan selalu bersama kami. Bisa luar,